Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Pada video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang matriks ya, salah satunya tentang jenis-jenis matriks, operasi matriks ya, dan yang terakhir terkait dengan perkalian matriks. Yang mana perkalian matriks adalah bagian dari operasi matriks. Nah, sekarang kita masuk pada determinan dan inverse matriks teman-teman. Nah, yang pertama kali ini kita akan fokus pada matriks yang berordo 2 kali 2. Oke ya. Nah, jadi pembahasan yang pertama adalah determinan matriks. Nah, determinan matriks dinotasikan dengan ini ya teman-teman. Jadi dinotasikan seperti ini, det A, atau seperti ini. Ini ya notasi dari determinan, yang mana cara menghitung determinan matriks ini tergantung ukuran matriksnya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah cara menghitung matriks bujur sangkar ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 itu berbeda teman-teman. Jadi teknik dari menghitung determinan matriks ordo 2 kali 2 dan matriks ordo 3 kali 3 itu berbeda ya. Nah teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa matriks A yang berordo 2 kali 2 dinyatakan seperti ini ya. Misalkan di sini ada anggotanya atau elemennya itu A, B, C, dan D. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita fokus pada matriks 2 kali 2 dulu ya teman-teman. Nah, cara menghitung determinan matriks dari 2 kali 2 itu seperti apa? Harus ketahui dulu rumus dari determinan matriks itu sendiri. Jadi rumusnya adalah det A atau simbolnya yang seperti ini sama dengan A kali D dikurang B kali C. Jadi rumus dari determinan itu teman-teman sangat sederhana. Jadi ini kali silang teman-teman, A dikali D dikurang B kali C. Nah, di sini sudah ada contoh yang sudah saya siapkan teman-teman. Tentukan nilai determinan matriks berikut. Jadi ada 2 contoh soal tentang mencari determinan. Yang pertama, matriks A itu 3, 1, 2, dan 5. Kemudian matriks B itu 5, 3, minus 7, dan 2. Oke, mencari determinan matriks A, langsung saja kita masuk pada rumus. Ya, jadi ini determinan A. Oke, determinan matriks A. Ingat teman-teman, rumusnya tadi adalah A dikali D dikurang B kali C. A itu yang mana teman-teman? Betul sekali, jadi A itu adalah 3, kemudian dikalikan dengan 5, kemudian dikurang B itu adalah 1, dan C itu adalah 2. Oke, berarti 1 dikali 2. Siap. Jadi 3 kali 5, 15, kemudian 1 kali 2, 2. Jadi diperoleh matriks A itu adalah 15 kurang 2 sama dengan 13. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana dengan matriks B? Rumus yang sama teman-teman, AD dikurang BC. AD itu adalah 5 dikali 2. Kemudian BC itu adalah 3 kali minus 7. Jangan lupa menuliskan minusnya, berarti 3 dalam kurung minus 7 ya. Oke, 5 kali 2 adalah 10. Kemudian minus 3 kali minus 7 itu positif. Berarti 3 kali minus 7 kan minus 21 teman-teman.
Oke, 10 ini kan minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi diperolehlah hasilnya 31. Oke, gampang kan mencari determinan matriks. Nah, teman-teman, untuk determinan matriks saya anggap teman-teman sudah paham ya. Kalau begitu kita lanjut ke materi berikutnya, yakni inverse matriks. Oke, mencari inverse matriks ya, kita harus paham dulu bagaimana mencari determinan. Jadi menyelesaikan inverse matriks teman-teman, kita harus mengerti tentang determinan matriks. Oke, kita lanjut kalau begitu ya. Jadi inverse matriks teman-teman dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Nah, karena dikatakan bahwa inverse itu merupakan kebalikan, maka dalam perkalian teman-teman, jika suatu matriks persegi, ya ini matriks persegi ya, ada matriks A, kemudian kita akan kalikan dengan inverse dari matriks A, alias kebalikan dari matriks A ini, maka akan diperoleh identitas matriks A. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi akan diperoleh matriks identitas ya. Nah, sementara untuk penjumlahan sebuah matriks, ketika ada matriks A dijumlah dengan kebalikan dari matriks A alias A inverse, maka akan menghasilkan matriks 0. Nah, inverse matriks ordo 2 kali 2, kita ambil dulu sebuah matriks A yang anggotanya adalah A, B, C, dan D. Kemudian rumus dari inverse matriks adalah dituliskan seperti ini teman-teman. Jadi ada A kemudian berpangkat minus 1. Ini namanya inverse matriks A atau A inverse. Sama dengan, ingat, 1 per atau seper determinan A. Masih ingat kan determinan A? Ya, determinan A itu adalah materi yang kita pelajari barusan. Nah, kemudian di sini yang pertama bukan A teman-teman, tapi ini D minus B. D, kemudian ambil B. Berarti di sini D minus B. Oke, jadi yang tadinya B-nya positif teman-teman, kemudian berubah menjadi minus. Kemudian selanjutnya apa? Ya, minus C A. Oke, supaya bisa teman-teman lebih paham, lebih mudah mengingat, ingat saja teman-teman, yang berubah posisi, D kan berubah posisi teman-teman, berarti ia tetap positif. Ini D berubah posisi dan ia tetap positif. Sementara B dan C itu posisinya tetap teman-teman. B, C, ini B, C posisinya tetap, tetapi tandanya berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif, seperti itu. Oke? Bisa ya? Dan ini A dan D itu berkebalikan. Yang tadinya D di bawah, kemudian dia menjadi kolom pertama, baris pertama. Bisa ya teman-teman? Nah, kalau ini dijabarkan artinya apa? A inverse sama dengan seper, apa tadi rumus determinan A? Ya, betul sekali. Jadi rumus determinan adalah AD dikurang BC, kemudian D minus B dan minus C A. Oke deh. Jadi itu trik ya teman-teman, untuk bagaimana cara teman-teman bisa mengingat atau mudah mengingat rumus mencari inverse dari matriks. Nah, teman-teman yang belajar dari rumah, di sini saya sudah menyiapkan 2 contoh soal nih teman-teman. Yang pertama ada matriks A, kemudian yang kita tanyakan adalah A inverse, kemudian ada matriks B, kemudian yang ditanyakan adalah 2 kali B inverse. Gimana caranya tuh? Ya, langsung saja ya kita kerjakan contoh soal berikut. Oke, teman-teman, nomor 1 adalah A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah A inverse. Nah,
Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita cari dulu determinannya teman-teman. Berarti determinan A itu sama dengan apa rumusnya? Iya, betul sekali teman-teman. Berarti 1 dikali 4, kemudian 2 kali 3. Berarti 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6. Berarti hasilnya adalah minus 2. Betul sekali. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk pada inverse-nya. Nah, inverse berarti seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Langsung saja. 1 minus 2 dikali, langsung masukkan dalam rumus ya teman-teman. Yang mana rumusnya tadi seperti ini teman-teman. Jadi bisa lihat yang tadi ya. Atau saya tuliskan saja, tidak apa-apa. Determinan A, kemudian D minus B, kemudian minus C A. Oke, sudah ya. Dan selanjutnya adalah D, berarti ini D, kemudian 4. Oke, ini 2 berarti berubah menjadi minus 2. Kemudian ini karena dia posisinya tetap berarti tandanya berubah. Kemudian di sini 1. Oke, selanjutnya apa? Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah mudah sekali. Tinggal dikalikan ke dalam, 1 per minus 2 dikalikan ke dalam. 1 per minus 2 kali 4 hasilnya kan minus 2. 1 per minus 2 dikali minus 2 hasilnya 1. Kemudian ini hasilnya 3 per 2. Kemudian ini hasilnya minus 1 per 2. Oke, selesai teman untuk contoh soal kita yang pertama. Oke, yang nomor 2 bagian B itu 3, 6, 5, 9. Kemudian yang ditanyakan adalah 2 kali B inverse. Berarti seperti biasa kita cari dulu determinan B, sehingga diperoleh 3 dikali 9. Ini ya, 3 kali 9 dikurang 6 kali 5, 6 kali 5. Oke, 3 kali 9, 27. Kemudian 6 kali 5, 30. Oke, dan diperoleh hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya, kita mencari B inverse dulu ya. Nah, B inverse berarti rumusnya tadi 1 determinan A, determinan B maksudnya, dikali D minus B minus C A. Oke, ingat trik yang tadi ya teman-teman. Kita tulis dulu D dan A itu berkebalikan. Ini 9 dan 3 berkebalikan, berarti langsung saja teman-teman. Di sini 9, kemudian di sini 3 ya. Kemudian minus B dan C yang posisinya tetap berarti tandanya berubah. Langsung saja minus 6 dan ini minus 5 teman-teman, supaya tidak lupa-lupa ya. Oke, selanjutnya 1 kali minus 3 kali 9, 1 per minus 3 dikali 9, hasilnya berapa? Iya, betul sekali, hasilnya minus 3. Kemudian ini hasilnya positif 2. Kemudian ini hasilnya positif ya teman-teman, minus 5 per minus 3 berarti hasilnya positif. Kemudian ini minus 1. Oke, bisa ya. Jadi ini selesai sampai di sini teman-teman. Selanjutnya adalah, karena pertanyaannya adalah 2 kali B minus 1, berarti 2 kali B inverse maksudnya teman-teman. Berarti apa maksudnya? Berarti ada ini perkalian skalar, termasuk perkalian skalar teman-teman. Berarti 2 dikali yang ini, 2 dikali minus 3, 2, 5 per 3, kemudian minus 1. Oke, 2 kali minus 3 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, minus 6, kemudian 4, kemudian ini 10 per 3, kemudian minus 2. Nah, gampang kan menyelesaikan determinan dan inverse matriks. Dan sebagai bahan latihan teman-teman di rumah, ini ada soal yang mana diketahui matriks X sama dengan 3, 4, 7, dan 9. Dan yang ditanyakan teman-teman,
yakni yang pertama X inverse. Ya, kalau mencari X inverse berarti kita harus cari determinannya dulu teman-teman. Nah, kemudian B itu X dikali X inverse teman-teman. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian harus ini ya, matriks X yang ini dikalikan dengan hasil dari jawaban pertanyaan yang pertama. Jadi itu yang dikalikan. Masih ingat kan perkalian matriks yang ada pada video sebelumnya teman-teman? Oke, selamat belajar dari rumah dan tetap semangat, dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa belajar di sekolah bersama teman-teman yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.